Halo sobat, halo sahabat satu jiwa, kembali lagi bersama podcast Jiwa Berbicara. Nah, di podcast kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kesehatan mental. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Miranti. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Pameswari. Perkenalkan, nama saya Abgundu Ramadan. Nah, kita akan masuk ke pembahasan topik hari ini tentang kesehatan mental. Apakah kalian tahu kesehatan mental itu apa? Nah, kesehatan mental itu adalah kondisi yang sejahtera yang memungkinkan pelaku mampu mengeluarkan potensi dalam dirinya, yang berarti mereka dapat mengatasi tekanan dan menjadi seorang yang dapat berkontribusi di lingkungan sekitarnya. Itu biasanya mempengaruhi pemikiran, kepribadian, sikap, tindakan, dan lain sejenisnya. Nah, aku juga ada nih data kesehatan mental. Sebuah survei yang dilakukan oleh INNAFS atau Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 15,5 juta atau 34,9% remaja mengalami masalah kesehatan mental. Nah, menurut Dokter Afkar yang berasal dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FK, KFK, UGM, beberapa masalah kesehatan jiwa meliputi gangguan kecemasan, depresi mayor, kenakalan remaja, gangguan stres pasca trauma, dan lain sebagainya. Memangnya berapa prevalensi gangguan mental di Indonesia? Ada banyak dari data Kementerian Kesehatan di tahun 2023 mengungkap bahwa dari 20% penduduk Indonesia 54 juta 9,8% mengalami gangguan mental emosional, lalu 6,1% mengalami depresi, 0,2% mengalami gangguan jiwa berat atau skizofrenia dan lainnya. Bahkan dikatakan dari data tersebut juga bahwa ada 9,8% remaja pernah berpikir untuk bunuh diri loh. Dan hanya ada 8% penderita yang mendapatkan penanganan profesional. Dan sedihnya ada lebih dari 2.000 kasus bunuh diri tercatat setiap tahunnya. Nah, ini kamu ada. Kalau WHO bagaimana ikut terlibat? Bentar, memangnya faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental? Lumayan banyak sih ya. Faktornya dari luar atau eksternal maupun internal. Kalau dari eksternal itu biasanya dari segi lingkungan maupun sosial, seperti perundungan ataupun tekanan. Nah, kalau dari internal biasanya dari kelainan dari lahir maupun genetik. Kalau WHO bagaimana? Emang ikut terlibat? Iya yuk. Lalu bagaimana WHO menangani kesehatan mental ini? Nah, mereka tuh membuat sebuah program. Nama programnya adalah Aksi Kesenjangan Kesehatan Mental atau MHGAP. Mereka menggunakan panduan teknik, alat, dan paket pelatihan berbasis bukti untuk meluas layanan di berbagai negara, terutama di wilayah yang memiliki sumber daya terbatas. Walah. Tapi aku juga punya pertanyaan. Dampak apa saja yang jika gangguan mental itu tidak dapat diobati? Kalian tahu nggak? Iya. Dan juga dapat meningkatkan risiko perilaku. Gimana? Lumayan banyak dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan mental itu tidak diobati, maka akan kesulitan menjalin hubungan sehat dan menurunnya produktivitas kerja. Dan sayangnya menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 juga menyebut bahwa di Indonesia stigma terhadap gangguan mental itu menjadi kendala utama dalam upaya mencari bantuan dan perawatan yang layak.
Jadi para kondisi korban itu hanya dianggap sebelah mata saja ya? Iya Lara, kita kalau bisa harus support satu sama lain. Aduh, sepertinya perbincangan kita mungkin sudah sampai di sini saja, ya. Nah guys, sepertinya sudah harus berakhir deh podcastnya. Teman-teman semuanya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan mental kalian ya. Terima kasih ya sahabat satu jiwa telah mendengarkan podcast kita. Terima kasih. Terima kasih.